10 keutamaan salat subuh berjamaah. Ingat Bapak Ibu yang berbahagia, dan tidak akan rugi kita kalau mendapatkan apa keutamaan ini. Pertama, mendapatkan berkah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu subuhnya. Waktu subuh ke berkah apa? Udaranya pun lancar. Kalau berkah negari kita Indonesia, dunia ini, ketika turun berkah Allah dari langit dan bumi, justru ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dari langit, dari bumi turun berkah kalau beriman dan bertakwa. Maka mulai dengan salat subuh. Yang kedua, mendapatkan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Basyirul masyaina fi zulami binuri tammi yaumil qiyamah. Beri kabar gembira orang yang berjalan di waktu subuh, datang ke masjid, datang ke musala untuk menunaikan salat subuh, walaupun galak-galak, kalam-kalam, tapi mereka dapat cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Yang ketiga, mendapatkan ganjaran pahala salat malam suntuk. Man shalla subha, man shalla isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Pak, Ibu, siapa salat isya berjamaah apa? Kata Rasulullah, dapat pahala separuh malam. Salat isya baru. Wa man shallal isya wa subhi bi jamaah. Siapa salat isya tambahlah salat subuh berjamaah. Fa ka'annama qamal laila kullu. Dapat pahala salat semalam suntuk. Ya, kalau salat semalam suntuk, Bu, mungkin tidak. Tapi kalau salat isya dan subuh berjamaah, pahala salat semalam suntuk itu dapat. Yang keempat, berpahala ya, berada dalam jaminan Allah. Apa maksudnya? Awak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan jaminan Allah, kita akan selamat di dunia sampai ke akhirat. Ya. Kata Rasulullah SAW, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa salat subuh dapat jaminan Allah. Yang kita lalaikan Bapak Ibu yang berbahagia, dijamin awak anak dicari oleh. Yang kelima, dibebaskan dari sifat munafik. Itu tadi disampaikan, inna asqalas salah alal munafiqina salatul isya wal fajri. Salat paling baik bagi orang munafik, Pak Ibu, salat isya cek, salat subuh cek. Tapi ingat, law ya'lamuna ma fima, kalau dia tahu rasio salat isya dan subuh itu, la atahuma law habban. Dia datang walaupun rangkak. Ada ibu bapak tadi yang merangkak ke siko? Ada, lain tak kan? Kita masih sehat. Kalaupun masih sakit, payah, ya, merangkak, ini akan datang terus. Kalau tahu rahasio salat isya dan subuh, rahasio itu sangat banyak Bapak Ibu. Jadi jangan kita tinggalkan itu. Kemudian yang kelima, kata Rasulullah SAW, dipersaksikan oleh malaikat. Itu kodasan dari Al-Quran ada, dan hadis Nabi ada. Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fad. Tagakkan salat semenjak tergelincir matahari zuhur sampai kegelapan malam. Zuhur, asar, maghrib, isya. Wa Qur'an al-fad. Tegakkan salat subuh khusus daripada Rasulullah, daripada Allah. Inna Qur'an al-fajri, salat subuh karena mashudah, disaksikan malaikat. Malaikat datang ke Pak Ibu. Nabi mengatakan berkumpul itu malaikat yang bertugas di waktu malam dengan malaikat yang bertugas di waktu siang, berkumpul di waktu subuh. Dan ketika mereka menghadap Allah SWT, ditanya oleh Allah, sedang apa yang kau temukan hambaku? Kalau awak salat subuh, Pak, kami tinggalkan hambamu ya Allah dalam keadaan salat subuh, dan kami datang ketika mereka salat subuh. Itulah Quran dari malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna disaksikan oleh malaikat. Yang ketujuh, mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Bapak Ibu, kita ingin untuk haji dan umrah, tapi ingat, kalau Allah mampu, kita terus berusaha. Apalagi kini kuotanya lama Pak ya, kuota haji. Tapi bukan menggugurkan pahala haji dan umrah. Kalau kamu salat subuh berjamaah itu, setiap hari kita akan dapat pahala haji dan umrah. Tapi cara tiga, Pak. Tiga serangkai. Man shalla subha jamaah, salat subuh berjamaah, satu. Summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu'a syams. Kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Zikir ko termasuk baca Al-Quran, termasuk zikir, termasuk tausiah merdeka, mengingatkan kita kepada Allah sampai terbit matahari. Syuruk namanya. Kalau masuk ini kau syuruk, ya. Dua amalan. Yang ketiga, summa shalla raka'atain. La syuruk, salat 2 rakaat. Sunat. Awal duha. Ada ulama mengatakan begitu, awal duha.
atau disebut juga dengan salat syuruk. 3 amal serangkai, salat subuh berjamaah, zikir sampai terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat yang ketiga, ta'dilu hajjatan wa umratan tamah. Dia akan mendapatkan pahala seperti pahala ibadah haji dan umrah sempurna. 3 kali disampaikan Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, ingin kita untuk dapatkan pahala ibadah haji dan umrah satu hari, bisa. Baca dulu salat subuh berjamaah. Tapi jangan kecil lo, kalau betul apa? Lo kalau ke Makkah haji dan umrah Ustaz. Bukan. Haji dan umrah kalau kita mampu tetap. Tapi kalau belum mampu, pahalanya bisa kita peroleh. Bapak Ibu, mudah-mudahan ya kita merangsang untuk bisa melaksanakan itu ya dalam kehidupan kita. Yang ke-8 ya, orang melaksanakan salat berjamaah itu yang sangat luar biasa sekali. Berpeluang mendapatkan dunia dan segala isinya. Baca rohnya. Hadis Nabi, Raq'atal fajri. 2 rakaat salat sunat sebelum salat fardu. Sebelum salat subuh 2 rakaat. Salat fardunya salat subuh lah. Tapi kita salat 2 rakaat sunat fajar namanya. Khairun minad dunya wa fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Bukan ambo dengan cian, tapi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang cari lepak. Dunia segala isi dapat di awak. Itu hanya karena melakukan 2 rakaat salat sunat sebelum subuh. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu. Yang ke-9, selamat dari siksa neraka dan mendapatkan surga. Siapa yang melakukan salat subuh selamat dari neraka, kata Rasulullah SAW, dan akan dimasukkan ke dalam surga. Man shalla bardain, siapa yang salat di 2 waktu dingin, subuh cek asar cek, apalagi pada pasir. Ya, siapa yang salat subuh berjamaah itu di 2 waktu dingin, salat subuh, kita tetap bisa datang. Maka kata Rasulullah SAW, ya, maka kata Rasulullah SAW, dakhalal jannah, akan dijamin untuk masuk surga. Terakhir Bapak Ibu yang berbahagia, ini yang paling ditambahkan oleh setiap muslim, berpeluang mendapatkan melihat wajah Allah nanti di hari kiamat. Apa kata Rasulullah SAW? Kemenangan melihat Allah. Ya, satu ketika Bapak Ibu, sahabat Rasulullah duduk-duduk ya Rasul SAW malam hari. Ketika itu bulan purnama Pak. Bulan purnama, hari rancak, duduk nampak bulan. Ya. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Ketika melihat hal itu, maka Rasulullah SAW duduk-duduk nampak bulan purnama. Kata Rasulullah, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hazal qamar. Sesungguhnya kalian nanti di akhirat akan melihat wajah Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama hari ini. La tudammuna fi rayatihi. Waktu itu kalian tidak akan berdesak-desakan melihatnya. Melihat wajah Allah dalam pengertian ini adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat terbesar. Maka Allah taf'alu, ya, Allah taghlibu, jangan kalian lalai dari melakukan salat subuh secara berjamaah. Faf'alu, kerjakanlah itu, kata Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu 10 keutamaan salat subuh berjamaah kau dapat di awak andaknya, dan semuanya ya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita galang terus program ini supaya itu bukan program GNPF Pak. Enggak ya. GNPF menggerakkan. Programnya 5. Dari Allah, dari Roh, kita jalankan. Mudah-mudahan dapat berkah Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim wa natawakkal ilaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.